Merci beaucoup. Oke, lanjut dua kabar yang cukup gacor. Kali ini datang dari kerjasama terbaru antara Indonesia, Prancis, dan Raski Rusia, bos. Nah, yang pertama, baru-baru ini akun resmi Presiden RI menyebut bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Macron, kedua pemimpin negara pun telah membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor, dan salah satunya dikatakan termasuklah pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan. Nah, kira-kira alutsista apakah itu? Apakah jadi penambahan jet tempur Rafale? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua nanti, baru-baru ini Menteri Energinya Putin telah membeberkan bahwa ada permintaan minyak kontrak jangka panjang dari Indonesia, bos. Tak main-main, harganya pun pakai harga khusus. Nah, namun tiba-tiba Indonesia pun diingatkan agar tidak menaikkan kontrak minyak jangka panjang tersebut dengan Rusia. Nah loh, ada apa gerangan? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi setelah kunjungan kerjanya ke Rusia, Presiden kita pun langsung lanjut terbang ke Paris, Prancis, bos. Bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron. Tak main-main, admin kutip langsung dari akun resminya Presiden Indonesia, dikatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara telah membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor. Termasuklah disebutkan ada pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan. Kemudian transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan, infrastruktur dan transportasi, hingga pendidikan dan ekonomi kreatif, katanya. Nah, mantap jos nih. Dan jelas di sini yang paling kalian tunggu-tunggu pasti soal alutsista, ya kan? Di mana rumor panasnya pernah disebutkan bakal ada kesepakatan penambahan unit-unit Rafale sekitar 18 sampai 24 unit. Namun sayangnya hal ini pun belum dijelaskan lebih lanjut, bos. Namun, jika mengutip dari media Prancis baru-baru ini yaitu La Tribune, juga mengatakan bahwa sebenarnya memang ada pembicaraan soal penambahan 18 sampai 24 unit Rafale baru, bos. Namun dikatakan lagi, katanya hal ini akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia dalam membiayai transaksi tersebut dengan Prancis, bos. Nah, jadi sepertinya masih dalam tahap negosiasi nih. Dan sampai saat ini belum ada pengumuman resmi. Apakah Indonesia bakal menambah Rafale atau nanti dulu nih, bos? Fokus ke minyak dulu, ya kan? Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan kalian cocor-wacor di kolom komentar. Oke, kali ini kita bahas soal Indonesia. Negara kita yang disebut oleh Menteri Energinya Putin telah resmi meminta minyak Rusia dengan kontrak jangka panjang plus harga khusus nih, bos. Nah, namun jangan salah, tiba-tiba pakar industri migas pun juga langsung mengingatkan pemerintah agar tak gegabah dalam menaikkan kontrak pembelian minyak mentah hingga gas minyak cair itu dari Rusia. Ada apa gerangan? Oke. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Tanggal 13 April kemarin, seperti yang kalian tahu, Pak Prabowo telah bertemu langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, bos. Dan ini bukan sekedar kunjungan formal. Pertemuan pun katanya berlangsung 5 jam, di mana 2 jam bilateral dan lanjut 3 jam 4 mata. Dan kalau udah selama itu ya, biasanya yang dibahas bukan cuma kerjasama biasa, tapi arah masa depan sebuah negara, bos. Nah, dari sinilah muncul fakta panas bahwa ternyata Indonesia secara resmi telah meminta pasokan minyak dari Rusia. Bukan eceran, bukan pembelian kecil, bukan juga kontrak coba-coba, tapi katanya langsung ke kontrak jangka panjang, bos. Nah, tak main-main, hal ini pun disampaikan langsung oleh Menteri Energi Rusia, yaitu Mr. Sergei Sivilev. Menurut dia, Rusia sudah menerima permintaan resmi dari Indonesia dan sekarang kedua pihak sedang menyusun kontrak dengan skema harga yang saling menguntungkan. Nah loh, dapat harga khusus nih. Bahkan, Sivilev menegaskan bahwa Rusia siap tampil sebagai pemasok energi yang reliable alias andal di mata dunia.
Nah, sebelumnya perlu kalian tahu bos, bahwa Indonesia selama ini banyak impor dari Amerika, Timur Tengah, bahkan Australia. Tapi sekarang sepertinya strateginya bakal dirubah nih, yaitu diversifikasi energi. Jadi nggak bergantung ke satu sumber doang. Dan disinilah Rusia masuk, karena tak bisa dipungkiri Rusia juga adalah raksasa energi dunia bos. Cadangannya besar, produksinya masif, dan dalam banyak kasus mereka berani kasih harga yang lebih kompetitif alias lebih murah. Jadi ya ibaratnya kalau lagi krisis dan ada supplier yang stoknya banyak, harganya oke, siap kirim cepat, ya wajar ya kan kalau dilirik ya. Kalau kita nggak ngelirik malah kita yang rugi bos. Tapi ternyata ceritanya pun nggak sesimpel itu. Ada satu faktor besar yang kini disebut telah membuat situasi jadi rumit bos. Tantangannya yaitu sanksi dari Amerika. Menurut pakar energi dari Reforminer Institute yaitu Pri Agung Rahmanto, saat ini katanya memang ada pelonggaran sanksi terhadap minyak Rusia bos. Tapi ingat, katanya ini cuma berlaku 30 hari. Jadi memang 30 hari doang, ada batas waktu. Dan akibat hal ini, pakar pun mengingatkan bahwa Indonesia tidak disarankan langsung menaikkan kontrak jangka panjang pasokan migas dengan Rusia. Kenapa? Karena katanya resikonya besar bos. Sanksi bisa balik lagi kapan saja. Pembayaran dan logistik pun bisa terganggu, bahkan tekanan politik dari Barat bisa meningkat. Apalagi baru-baru ini Indonesia, Menhan Safri telah mengindikasikan peningkatan hubungan dengan Amerika yang secara otomatis juga akan memperketat hubungan dengan Indonesia. Nah, jadi posisi Indonesia sekarang bisa dibilang lagi main di medan yang super kompleks bos. Di satu sisi kita butuh energi dan juga butuh stabilitas pasokan. Di sisi lain kita juga harus hati-hati dengan tekanan global. Tapi justru disinilah menariknya. Indonesia pun lagi-lagi menunjukkan gaya khasnya, politik bebas aktif bos. Maju kena, mundur kena. Artinya ya bisa kerjasama dengan Rusia, tapi tetap jaga hubungan dengan Amerika. Kiri kanan oke bos, nggak ikut blok manapun, tapi tetap main di semua sisi. Dan resikonya juga besar nih, kalau tiba-tiba ada bentrok atau ada sanksi atau ada pembatasan, nah ini yang susah, maju kena, mundur pun kena bos. Jadi kesimpulannya permintaan minyak Rusia ini bukan langkah biasa, ini adalah respon cepat terhadap krisis global, upaya mengamankan energi nasional dan manuver geopolitik tingkat tinggi. Dan sekarang pertanyaannya buat kita nih, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia perlu mempertimbangkan ulang kontrak jangka panjang migas dengan Rusia atau langsung gaspol aja nih bos? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.